Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mentari Detanzil dalam program Kultur Presisi. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan peran polisi dalam mengedukasi, menjaga, dan merawat keanekaragaman kultur budaya Nusantara. Inilah Kultur Presisi selengkapnya. Untuk mengenalkan budaya tradisional kepada masyarakat, Aibda Agus Budiono, Babin Kamtipmas, Desa Surat, Polsek Mojo, Polres Kediri Polda, Jawa Timur, mengajarkan seni tradisional jaranan. Selain pengenalan budaya, Aibda Agus juga melakukan bakti sosial, menampung para warga lanjut usia serta anak jalanan dengan mengajarkan bahasa Inggris untuk menopang pendidikan mereka. Berikut informasi selengkapnya. Aibda Agus Budiono, Babin Kamtipmas Desa Surat, Polsek Mojo, Polres Kediri, Polda Jawa Timur, menginisiasi untuk pelestarian budaya bagi warga. Polisi yang tenar dengan sebutan Agus Dalang ini mengembangkan seni tradisional jaranan untuk menampung masyarakat yang ingin belajar seni tradisional. Aibda Agus Budiono mendirikan Sanggar Kesenian Jaranan Nusantara. Aibda Agus mengakui mengajak remaja untuk melestarikan budaya di tengah serbuan gadget tidaklah mudah. Namun, Aibda Agus berusaha melakukan pendekatan dan memberikan edukasi tentang keberagaman budaya, sehingga masyarakat mulai tertarik dengan pelestarian budaya. Sekitar lebih dari 100 anggota tergabung dalam kesenian jaranan Nusantara. Mereka mayoritas terdiri dari pemuda desa Surat Mojo yang memiliki latar belakang berbeda. Para anggota kesenian jaranan Nusantara berasal dari pegiat seni, pegawai, anak sekolah, mahasiswa, serta anak jalanan. Selain latihan rutin belajar tari, pertemuan dengan para anggota juga digunakan Aibda Agus untuk memberikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam belajar tari, Aibda Agus juga mengajarkan nilai filsafat dari gerak tari yang diajarkan. Tari jaranan adalah tarian khas asal Kediri yang syarat akan berbagai cerita kehidupan. Dalam pembelajaran seni budaya, Aibda Agus yang juga menjadi pembina dari paguyuban seni jaranan di Kediri ini membuat tutorial pembelajaran tarian jaranan lewat media sosial. Inovasi ini dilakukan agar seni budaya tarian jaranan dapat semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat di luar wilayah Kediri dapat mempelajari tarian tersebut. Pada tarian jaranan ada berbagai jenis peran tarian ditampilkan. Ada kuda lumping, celeng, ganongan, singo kumbang, dan singo barong. Singo barong berperan sebagai raja dari tarian jaranan tersebut. Berbagai simbol peran menunjukkan perilaku dan cerita filsafat. Kuda lumping melambangkan nafsu angkara murka manusia. Nafsu dapat dikendalikan layaknya kuda. Nafsu tidak dapat dibinasakan tetapi bisa dikendalikan. Tarian jaranan biasanya ditampilkan pada saat hajatan masyarakat, bersih-bersih desa, dan sedekah bumi. Dalam berbagai alur cerita jaranan, ada beberapa bagian yang bisa menjadi cermin hidup perjalanan seseorang. Tidak hanya bergerak dalam pelestarian budaya, Aibda Agus juga mendirikan Sanggar Gus Durian. Dalam Sanggar Gus Durian ini menampung warga lanjut usia dan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh keluarganya. Selain itu, Sanggar Gus Durian juga merawat jenazah dan menguburkan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Anak jalanan yang berada di Sanggar Gus Durian ini diajari bahasa Inggris oleh para relawan Gus Durian tersebut. Selain kegiatan sosial, Aibda Agus Budiono yang merupakan pemeluk agama Hindu ini juga melakukan bakti religius dengan berceramah di depan umat Hindu, baik tentang sosial kemasyarakatan maupun Kamtipmas.
Lalu sebetulnya bagaimana Aibda Agus Budiono ingin mengenalkan budaya tradisional jaranan kepada masyarakat? Kami akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Aibda Agus Budiono Babin Tipmas Desa Surat, Polsek Mojo, Polres Kediri, Polda Jawa Timur. Halo Pak Agus, apa kabar Bapak? Halo, selamat siang. Alhamdulillah, Tenggara keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah. Aibda Agus Budiono, Bapak, kita setelah melihat kalau Bapak ini menginisiasi dalam mengenalkan pelestarian budaya, terutama tarian jaranan. Sebetulnya apa yang Anda lakukan dalam melestarikan budaya tersebut di sini, Bapak? Ya, semampu saya dan sekuat saya untuk tetap melestarikan seni budaya, warisan para leluhur, termasuk salah satunya itu jaranan. Di mana jaranan itu ikonik dengan tempat tinggal saya di Kediri, karena latar belakang setting ceritanya tentang Boyong Dewi Songgolangit. Nah, banyak yang perlu dipelajari oleh generasi milenial sekarang, di mana jangan sampai lupa dengan jati dirinya, karena budaya itu adalah identitas dan jati diri bangsa. Kalau kita terlalu banyak mempelajari budaya luar, kemudian kita lupa dengan budaya sendiri, maka kita akan menjadi menjadi tamu di rumah sendiri. Sehingga inilah pentingnya kita mengenalkan kepada generasi milenial tentang jaranan, bukan hanya sekedar tarian. Dikit demi sedikit kita juga mengenalkan tentang nilai filsafat makna dari sebuah tarian, sesaji, mantra, atau yang lainnya. Seperti itu. Baik. Aibda Agus, apakah mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa Bapak memilih kegiatan kesenian ini sebagai wadah untuk remaja untuk berkreasi? Apakah ini merupakan salah satu bentuk upaya preemptif untuk mencegah para remaja ini dari kenakalan atau hal-hal negatif begitu, Bapak? Betul sekali, betul sekali. Karena di jaranan dulu itu karena ini seni kerakyatan itu proses turun-temurunnya pengajarannya itu otodidak dari satu grup ke grup, turun-temurun, tidak sistematis. Jadi ketika saya belajar jaranan, di situ saya ingin menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas bahwasanya yang dulu jaranan ini dipandang sebelah mata karena tempat untuk mabuk orang, peredaran narkoba dan sebagainya. Di sini dengan kita masuk ke dalam lingkup itu, selain kita melestarikan seni budaya, kita juga mengedukasi bahwasanya jaranan ini budaya yang ditinggalkan leluhur kita itu adiluhung, jangan kotori dengan hal-hal yang tidak baik. Karena leluhur itu menciptakan, membuat sebuah warisan itu pasti ada makna dan maksud tertentu untuk keluhuran, memayu hayuning bawono tadi. Nah, dengan saya masuk jaranan tadi, pertama saya masuk juga banyak tantangannya. Ini polisi masuk ke jaranan karena mencari namanya perkara, kasus, atau mau menangkap orang dan seterusnya. Nah, tapi lama-kelamaan seiring waktu, anggapan tersebut juga terkikis bahwa memang benar saya masuk ke jaranan benar-benar tulus untuk melestarikan seni budaya dan mengedukasi adik-adik kita agar bangga, agar senang melestarikan seni budaya bangsa. Seperti itu. Jadi memang untuk ini meminimalisir terjadinya kenakalan remaja, narkoba maupun miras, tawuran juga seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, dan sekian banyak kesenian Bapak. Mungkin ada tarian, ada mungkin yang lain begitu ya. Kenapa Bapak memilih tarian jaranan ini? Sebetulnya apa filosofi di balik tarian jaranan ini, Pak Agus? Banyak orang-orang itu memandang rendah jaranan karena identik dengan mengundang setan, mengundang jin, makhluk-makhluk yang lain, sehingga menyekutukan Tuhan dan lain-lain. Sebenarnya itu kan salah dan kaprah. Kenapa saya memilih jaranan? Walaupun saya di situ juga ikut melestarikan seni keris, seni pedalangan, dan seni-seni yang lain. Saya lebih fokus ke jaranan karena ini yang memang perlu didandani, perlu ditata. Di jaranan itu sebenarnya ada ajaran yang sangat luar biasa, filsafat yang luar biasa. Ada sesaji di sana. Ada doa mantra di sana, ada tarian di sana. Di mana tarian itu adalah bentuk meditasi gerak. Secara filsafatnya adalah tarian itu adalah tarian jiwa, menyatukan raganya, gerakan fisiknya, menyatukan dengan irama alunan musiknya, dan juga dengan rasanya, hatinya, pikirannya, sehingga dia bisa berkontemplasi masuk ke dalam ranah gelombang spiritual, gelombang otak, di mana dia bisa menangkap energi vibrasi dimensi lain. Nah, ini yang
kadang-kadang dianggap orang dadi atau kesurupan. Sebenarnya seperti TV dan remote, di mana sebenarnya TV itu bukan remote masuk ke dalam TV karena gelombangnya nyambung sehingga remote bisa merubah volume dan mematikan televisi. Pun demikian dengan manusia ketika dia masuk ke gelombang otak tertentu bisa menampung energi vibrasi gelombang yang lain, dimensi lain, dia menyampaikan, aku punya hutang di sana, aku punya tanggungan di sana, sehingga sang arwah atau roh ini yang kesasar atau yang perlu didoakan, dia menyampaikan uneknya lepas dari unsur keduniawan sehingga bisa bersatu kembali dengan Tuhan dengan lancar. Itu hanya dari tariannya, belum dari sesajinya. Contoh kecil di masyarakat Jawa, kasusnya jaranan, itu tidak lepas dari jenang bubur merah, bubur putih. Bubur merah itu bagi Nusantara dianggap perwakilan dari Ibu Pertiwi, bubur putih dianggap perwakilan dari unsur maskulin angkasa. Kita berasal semua dari merah dan putih, Bapak dan Ibu, Gusti Katon atau Tuhan yang berwujud. Maka di dalam sesaji jaranan salah satunya ada jenang sengkolo tadi. Merah ditumpangi putih berarti bumi diselimuti langit, itu kita menghormati alam semesta. Putih ditumpangi merah berarti langit diselimuti bumi, itu terjadi di mana kita mengetahui bahwa diri kita, asal muasal kita hidup membawa apa, dan kelak kita meninggal membawa apa, seperti itu. Jadi banyak sekali makna-makna yang adiluhung, cuma karena tergerusnya zaman, orang beranggapan bahwa jaranan itu mengundang setan, kesurupan, dan lain-lain seperti itu. Ini yang perlu saya luruskan dan sekarang lagi berjuang untuk meluruskan itu. Seperti itu, Pak. Antusiasme masyarakat dalam tarian jaranan ini, Pak Agus? Wah, sekarang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau dulu antara grup satu dengan grup lainnya itu tidak saling kenal. Bahkan ketika grup ini main di desa ini, kalau nggak sinkron bisa terjadi clash. Sekarang malah ada paguyubannya. Ada paguyubannya dan saling mengisi, saling belajar. Nah, antusiasnya dulu mahasiswa itu mengikut jaranan itu kayak gimana gitu. Terus anak-anak SMA ikut jaranan itu kayak gimana gitu loh. Kayak, wah ini kesenian kelas menengah ke bawah lah. Tapi sekarang ini terbalik. Antusiasmenya luar biasa, euforia banget. Sehingga banyak mengundang PKL, roda ekonomi juga berjalan. Terus ini pernak-pernik tentang dunia jaranan juga, jualan pemahat seni kerajinan juga luar biasa. Apalagi di Kediri ini juga ada festival 1000 Barong. Walaupun namanya 1000 Barong, kadang-kadang yang hadir ada 5.000 pemain penari. Sehingga ekonomi juga, kreatif juga berjalan. Seperti itu, kaos-kaos dan lain-lain merchandise yang lain jalan. Oke, baik Bapak. Tarian jaranan ini juga biasanya seringkali ditampilkan pada saat hajatan masyarakat begitu. Dan ini termasuk juga dalam ritual bersih-bersih desa dan sedekah bumi. Mungkin bisa jelaskan sedikit dari tarian jaranan cerita yang ditampilkan secara berbeda-beda ini, Pak Agus. Ya, sebenarnya jaranan itu adalah tuntunan yang dibentuk dibalut dalam sebuah tontonan, hiburan, donoroso, punia atau sodakoh rasa hiburan, rasa kebahagiaan kepada sesama. Nah, ketika orang memainkan jaranan, mengundang jaranan, sebenarnya dia ikut berdoa, mendoakan, memohon kepada sang gambuh atau dalang untuk mendoakan keluarganya agar dijauhkan dari balak sengkala atau musibah yang lainnya. Memohon kepada sang pencipta dengan sambung doa sarana jaranan tadi. Nah, mungkin ketika pentas di mana jaranan itu dipentaskan ketika dalam hajat manusia, semisal manten atau pengantin atau hajat-hajat manusia yang lain. Ketika si tuan rumah tadi, keluarganya atau sanak familinya pernah ada yang kecelakaan sampai meninggal, ada yang mungkin keluarganya ini ada yang meninggal karena bunuh diri, dia terjebak di dimensi yang sama dengan kita, tapi dia nggak punya raga. Dia terjebak di dalam ikatan keduniawian. Maka dengan adanya jaranan ini, dengan sarana mantra doa kepada Sang Maha Pencipta, sesaji dengan tarian, frekuensinya akan nyambung kepada si penari. Dia akan menyampaikan, aku punya hutang di sana, aku punya beban ini. Ketika ini dipenuhi, beban-beban apa yang menjadi ikatan keduniawian dilepaskan, maka
sang perjalanan roh atau nyawa ini dimohonkan kepada Sang Pencipta agar lurus sehingga memberikan vibrasi positif kepada sang penanggap atau yang punya hajat. Pun demikian dengan ketika bersih desa. Nah, untuk bersih desa ini ada sesaji tambahan, mungkin kembang setaman dan yang lain-lain. Di mana dengan harapan desa ini dijauhkan dari malapetaka, memohon kepada Sang Pencipta. Semisal di desa itu ada orang hamil di luar nikah, ada kecelakaan orang mati di situ. Energi positifnya itu ketika diadakan jaran akan terjadi. Energi negatif ini hilang. Nah, efeknya diharapkan masyarakat yang di desa situ adem ayem, aman, bahagia, tidak sering rasan-rasan sama tetangga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya adalah memohon kedamaian kepada Sang Maha Pencipta kalau bersih desa. Memberikan penghormatan kepada leluhur-leluhur yang sudah hebat-hebat, yang sudah dekat dengan Tuhan, seperti itu. Baik Pak Agus, saya juga mendengar kalau Bapak punya sanggar, bahkan Bapak juga disebut sebagai dalang begitu ya. Apa makna dari dalang di sini Pak Agus? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja begitu? Oke, dalang itu adalah dalam bahasa Jarwo dosoknya ngudal piwulang atau memberikan pelajaran kepada siapa saja. Nah, ini diproses untuk bagaimana menjadi contoh, menjadi dalang untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Dalam bahasa Jawa dulu, jangan sampai kita menjadi besi kemudian menarik besi yang lain, tapi jadikanlah dirimu magnet, otomatis besi di sekelilingmu akan tertarik. Maka belajar budaya dengan menjadi dalang biar bisa menarik yang lain untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Seperti itu, Mbak. Oke Pak Agus, mungkin pertanyaan terakhir. Pesan apa yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya, terutama di tengah era digital seperti saat ini, Pak Agus? Budaya adalah identitas dan jati diri suatu bangsa, pelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, ini yang perlu kita turun tangan semua. Ibarat budaya itu warisan yang sangat luhur, leluhur kita itu hebat, leluhur kita itu luar biasa, ibarat leluhur kita itu harimau, tidak mungkin mengajarkan anak cucunya makan rumput. Pun demikian dengan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tidak mungkin budaya ini tidak cocok dengan anak keturunannya. Inilah kodrat kita sebagai orang Nusantara yang cocok dengan budayanya, ya ini yang kita pelajari, jangan alergi dengan budaya. Seperti itu Mbak, budaya identitas jati diri bangsa. Terima kasih Aibda Agus Budiono atas waktunya. Babin Kamtibmas Desa Surat Polsek Mojo Polres Kediri Polda Jawa Timur. Berikutnya Bribka Hamdani Ismail yang menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin noken yang merupakan salah satu dari produk etnik kultur budaya suku Awiyamisa. Kultur presisi akan kembali sesaat lagi.